Jumpa dengan Pak Dharma. Kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekskresi pada tubuh manusia. Gangguan pada sistem urinaria yang pertama adalah anuria atau gagal ginjal, yaitu kegagalan ginjal dalam menghasilkan urin. Di sini di gambar ini nampak bahwa ini adalah ginjal yang normal, berfungsi normal, ukurannya normal, protein urin rendah. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah yang mengalami penyakit ginjal. Permukaan tidak rata, fungsi berkurang, ukuran menjadi lebih kecil, protein urin tinggi. Yang kedua adalah uremia, yaitu terbawanya urin ke dalam aliran darah. Air tertimbun dalam darah sehingga tubuh menjadi bengkak. Nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp yang dapat masuk melalui saluran pernafasan dan peredaran darah hingga ke ginjal. Gejala nefritis adalah hematuria, yaitu darah dalam urin, proteinuria, yaitu protein dalam urin, edema, penggumpalan air terutama pada kaki, dan kerusakan fungsi hati. Penyakit yang lainnya adalah glikosuria atau glukosuria, adalah ekskresi glukosa di dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyak air yang akan terekskresi di dalam urin. Yang berikutnya adalah albuminuria, adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Protein yaitu albumin yang tidak dapat disaring akan keluar bersama urin. Albuminuria disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Yang berikutnya adalah poliuria, merupakan kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil sebagai akibat dari kelebihan produksi air seni. Disebabkan oleh polydipsia, yaitu rasa haus yang tidak berkesudahan, dan mengkonsumsi cairan yang mengandung kafein, alkohol, atau bahan obat-obatan yang bersifat diuretik, yaitu mempercepat pembentukan urin. Nah, yang lainnya gangguan pada hati, yaitu misalnya adalah sirosis hati, yaitu berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Sirosis dapat disebabkan oleh minuman keras serta hepatitis B dan C. Nah, ini adalah hati yang normal, ya. Dan sedangkan ini adalah hati yang mengalami sirosis, yaitu menjadi keras, ya, seperti batu begitu. Hemakromatosis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan sehingga zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Yang berikutnya penyakit hati atau liver disebabkan oleh infeksi virus, amuba penyebab disentri, cacing, plasmodium penyebab malaria, dan toxoplasma sp. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Yang berikutnya gangguan kulit. Ini sebagai tambahan saja, misalnya adalah pluvitus cutanea, adalah gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik perifer. Dapat terjadi pada penderita kencing manis, penyakit kelenjar tiroid, dan hati. Kafus adalah penyakit mata ikan yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan gesekan secara terus-menerus, seperti memakai sepatu yang terlalu sempit. Nah, kalau ada anak yang kena mata ikan ini, maka dia mungkin kalau di kaki dia tidak bisa jalannya jadi tidak enak, makanya harus dioperasi. Nah, teknologi pada sistem ekskresi misalnya adalah hemodialisis atau cuci darah. Ini adalah teknik yang digunakan untuk orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal. Hemodialisis itu berasal dari kata hemo, yaitu darah, dan dialisis, yaitu pemisahan zat-zat terlarut, adalah proses pembersihan darah dari sel-sel sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh.
Hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialiser yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Ini ada alatnya, alat hemodialisis. Ya. Ini ada pasien yang sedang melakukan proses cuci darah. Dialisat berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan pada mesin juga terdapat alat pemacu serta pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Obat anti pembekuan darah atau heparin diberikan pada pasien untuk mencegah pembekuan darah selama proses pencucian darah. Yang berikutnya, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, istilahnya untuk menambah umur lah ya. ESWL, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. ESWL adalah penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut atau shock wave yang ditransmisikan dari luar tubuh. Teknik ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan memecah batu saluran kemih menjadi lebih kecil sehingga batu dapat keluar sendiri bersama urin. Ini adalah alatnya, ya, ada alatnya. Ini pasien yang sedang akan dipecah batu ginjalnya. Ya. Nah, ini menggunakan gelombang ultrasonik. Ini alatnya, ya. Ini pasiennya sedang melakukan proses tadi, ya, yaitu pemecahan batu ginjal, ya, di suatu rumah sakit. Skin grafting atau cangkok kulit. Cangkok kulit adalah tindakan pemindahan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Kulit yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Pada umumnya kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Jadi misalnya orang yang kena luka bakar di daerah pipi begitu, karena terlalu parah, maka bisa dilakukan penyembuhannya dengan proses cangkok kulit, ya, diambilkan dari bagian hanya paha, ya, sehingga dari paha diambilkan kulitnya, dicangkokkan ke bagian pipi sehingga pipinya kembali bisa normal kembali. Nah, berikutnya tips atau cara menjaga ginjal agar tetap sehat. Yang pertama, hindari merokok. Ya, tadi ternyata kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan gangguan ginjal. Yang kedua, tidak minum alkohol. Alkohol mengakibatkan peningkatan tekanan darah dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan ginjal. Yang ketiga, harus rajin berolahraga seperti berlari, berjalan, berenang, atau aktivitas fisik di rumah yang lainnya minimal 1 jam per hari. Ternyata dapat menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Yang keempat, menjaga cairan tubuh dengan cara mengkonsumsi air sekitar minimal 2 liter per hari. Yang kelima, menjaga tekanan darah dengan cara menghindari terlalu banyak stres, menjaga kadar kolesterol, dan mengontrol tekanan darah. Yang keenam, senantiasa mengatur pola makan, yaitu dengan cara dilakukan dengan memilih makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat yang ditanam dengan pupuk organik. Kemudian mengurangi konsumsi garam berlebihan serta mengkonsumsi ikan atau daging tanpa lemak.
Yang ketujuh, menjaga pencernaan dengan cara mengkonsumsi makanan probiotik dan prebiotik serta makanan yang berserat. Yang kedelapan, yang terakhir, menghindari obat antibiotik dan anti nyeri karena dapat merusak ginjal. Makanya pemakaian antibiotik dan obat anti nyeri ini harus senantiasa konsultasi kepada dokter supaya tidak merusak organ ginjal kita. Terima kasih, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi.